Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 7. Kali ini kita akan membahas operasi pada himpunan, yaitu adalah komplement dan selisih. Apa yang dimaksud dengan komplement? Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S atau semesta yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan dengan A pangkat C dibaca dengan A komplement. Atau dituliskan dengan semacam ini, A komplement sama dengan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X-nya adalah anggota himpunan semesta, tetapi X bukan anggota himpunan A. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan diketahui himpunan S anggotanya adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Kemudian himpunan A anggotanya ayam, burung, dan kelinci. Himpunan B anggotanya kuda, ayam, dan kelinci. Maka, jika kita disuruh menentukan anggota A komplement, maka kita harus memperhatikan anggota himpunan S ini dan anggota himpunan A. Karena syaratnya A komplement itu adalah X anggota S, tetapi X bukan anggota A. Maka, kita perhatikan anggota S ini yang bukan merupakan anggota A. Supaya mudah, kita cek dari anggota A. Anggota A ada ayam, maka anggota S, ayamnya kita coret. Kemudian burung, ini juga ada di anggota A, maka burung pada himpunan S kita coret. Kemudian kelinci, ya, anggota himpunan A, maka kelinci pada himpunan S kita coret. Nah, sehingga yang tersisa anggota S yang bukan anggota A adalah kuda, sapi, kambing, dan bebek. Nah, inilah anggota A komplement, ya. Sehingga A komplement anggotanya adalah kuda, sapi, kambing, dan bebek. Kemudian bagaimana jika B komplement? Sama, jika B komplement, maka kita cari anggota S yang bukan anggota B. Jadi anggota S yang bukan kuda, ayam, atau kelinci. Bisa kita lakukan dengan cara tadi, ya. Kita coret kuda, karena kuda ada di B. Kita coret juga ayam. Kemudian kita coret juga kelinci. Nah, jadi anggota S yang bukan anggota B itu menjadi anggota B komplement, yaitu adalah sapi, kambing, bebek, dan burung. Sehingga B komplement anggotanya adalah sapi, kambing, bebek, dan burung. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan selisih? Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A dikurangi B. Seperti ini, ya. A dikurangi B sama dengan himpunan yang anggotanya X. X-nya adalah anggota A, jadi anggota yang dikurangi ini. Tetapi, ya, X itu bukan anggota B. Jadi anggota A yang depan ini, kalau dikurangi B berarti anggota A yang tidak boleh menjadi anggota B ini. Atau bisa dicari dengan mengiriskan antara himpunan A dengan himpunan B komplement. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan diketahui himpunan A anggotanya kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Himpunan A anggotanya ayam, burung, dan kelinci. Himpunan B anggotanya bebek, kambing, dan burung. Maka, jika kita disuruh menentukan anggota A dikurangi B, maka yang kita perhatikan adalah anggota A dulu. Ya, yang dikurangi karena A. Kita perhatikan anggota A. Anggota A terdiri dari ayam, burung, dan kelinci. Kemudian karena dikurangi B, maka kita perhatikan anggota himpunan B. Adakah anggota himpunan A yang juga sama menjadi anggota himpunan B? Kalau kita perhatikan, ada. Yaitu ada anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B, yaitu adalah burung. Maka, jika A dikurangi B, maka anggotanya adalah anggota A ini yang tidak sama atau tidak sekaligus menjadi anggota B. Berarti nanti anggota A dikurangi B itu adalah tinggal ayam dan kelinci. Semacam ini. Kemudian jika B dikurangi A, apakah hasilnya sama? Tentunya tidak, ya. Kalau B dikurangi A, maka yang kita perhatikan adalah anggota himpunan B, yaitu bebek, kambing, dan burung. Karena dikurangi A, maka burung ini tidak boleh menjadi anggota B dikurangi A, karena burung ini juga menjadi anggota A. Sehingga kalau B dikurangi A, yaitu adalah anggota himpunan B yang tidak ada di A, yaitu tinggal bebek dan kambing.
Jadi kalau B dikurangi A adalah anggotanya bebek dan kambing, semacam ini. Kemudian di buku paket atau di buku cetak kalian, di halaman 160, itu ada tabel 2.2 tentang komplement dan selisih himpunan. Saya akan menjelaskan tentang tabel tersebut. Nomor 1, diketahui himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Ada keterangan A saling asing atau disjoin dengan B. Artinya, tidak ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka kurvanya akan terpisah karena saling asing. Ya, anggota A dan anggota B tidak ada yang sama-sama sekali, tidak ada irisannya. Kemudian, jika ditanya A komplement, itu lebih mudah kalau kita memperhatikan diagram Venn-nya. A komplement itu berarti adalah anggota S atau semua bilangan yang ada di dalam persegi panjang ini, asalkan bukan anggota A sendiri. Jadi kalau A komplement, itu anggotanya selain yang ada di dalam kurva A ini. Sehingga A komplement hasilnya adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti ini. Kemudian kalau B komplement, maka anggotanya adalah semua bilangan yang ada di dalam persegi panjang ini, kecuali yang ada di dalam kurva B. Sehingga kalau B komplement, anggotanya adalah 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Seperti ini. Kemudian jika A dikurangi B, maka yang kita perhatikan karena A dikurangi B, kita perhatikan anggota himpunan A. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini karena dikurangi B, kita cek apakah ada anggota A yang menjadi anggota B. Tentunya tidak ada, karena A saling asing dengan B. Sehingga A dikurangi B hasilnya 1, 2, dan 3. Tetap anggota A ini ya, utuh, karena tidak ada yang sama dengan anggota B. Kemudian jika B dikurangi A, yang kita perhatikan adalah himpunan B. Kita cari apakah anggota himpunan B ada yang sama dengan anggota himpunan A. Karena saling asing, maka ya tidak ada. Maka kalau B dikurangi A, ya tetap anggotanya 4, 5, dan 6. Semacam ini. Kemudian nomor 2, himpunan semestanya masih sama, 1 sampai 9. Himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya terdiri dari 4, 5, 6, dan 7. Keterangannya A berpotongan atau intersected dengan B. Kenapa ini berpotongan? Karena ada anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B, yaitu bilangan 4 ini. 4 menjadi anggota himpunan A juga sekaligus menjadi anggota himpunan B. Sehingga kalau digambar dalam diagram Venn, maka diagramnya kurvanya beririsan. Antara kurva A dan B beririsan, karena ada anggota yang dimiliki bersama, yaitu adalah 4. Ya. 4 ini menjadi anggota himpunan A, 4 juga menjadi anggota himpunan B. Jika ditanyakan A komplement, maka semua bilangan yang ada dalam persegi panjang ini, kecuali yang ada di dalam kurva A. Maka A komplement adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian B komplement, berarti anggotanya semua yang ada dalam persegi panjang ini, atau semua anggota himpunan semesta yang bukan menjadi anggota B komplement. Berarti yang ada di luar kurva B ini. Maka B komplement adalah 1, 2, 3, 8, dan 9. Semacam ini. Kemudian jika A dikurangi B, A dikurangi B berarti himpunan A dikurangi B. Berarti ada anggota yang sama ini tidak boleh dituliskan. Ya. Jadi anggota A dikurangi B hanya 1, 2, dan 3. Yang menjadi anggota A saja ini ya. 1, 2, dan 3. Jika B dikurangi A, maka kita perhatikan kurva himpunan B. Karena dikurangi A, maka anggota yang sama dengan A tidak boleh menjadi anggota B dikurangi A. Jadi 4 ini tidak boleh menjadi anggota B dikurangi A. Sehingga anggota B dikurangi A tinggal 5, 6, dan 7. Semacam ini. Kemudian di halaman 161, lanjutannya, untuk nomor 3, himpunan S-nya masih tetap seperti tadi, 1 sampai 9. Himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, dan 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Keterangannya, A adalah himpunan bagian atau subset dari B. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan, semua anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Jadi semua anggota A termuat di B. Jika digambar dalam diagram Venn, maka kurva A berada di dalam kurvanya B. Tampak semacam ini. Jika disuruh menentukan anggota A komplement, maka anggota A komplement adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, semua bilangan yang di luar kurva A. Untuk B komplement berarti semua bilangan yang di luar kurva berwarna biru ini. Karena kurva berwarna biru adalah kurvanya B, yaitu 7, 8, dan 9. Ya, B komplementnya 7, 8, dan 9. Kemudian A dikurangi B. A-nya 1, 2, dan 3. Ternyata 1, 2, dan 3 ini semuanya adalah anggota B juga. Maka A dikurangi B, jawabannya adalah himpunan kosong. Karena tidak ada anggota A yang tidak menjadi anggota B ya. Semuanya menjadi anggota B, maka kalau A dikurangi B, himpunannya kosong. Tidak ada anggotanya. Jika B dikurangi A, maka kita cari anggota B yang bukan menjadi anggota A. Yaitu adalah 4, 5, dan 6. Jadi kalau B dikurangi A, dikurangi A-nya ini. A ini tidak boleh masuk, yaitu 1, 2, dan 3, karena dikurangi. Sehingga tinggal 4, 5, dan 6, semacam ini. Kemudian nomor 4, himpunan semestanya masih sama, 1 sampai 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B juga sama, 1, 2, 3, dan 4. Himpunan A sama dengan B. Kalau kita perhatikan memang anggotanya semuanya sama. Sehingga kalau digambar dalam diagram Venn, maka kurvanya akan menjadi 1. Sama ya, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Maka kurva ini mewakili A juga mewakili B. Sehingga kalau A komplement, anggotanya tentunya adalah semua bilangan yang di luar kurva ini, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian B komplement juga sama, 5, 6, 7, 8, dan 9. Karena kurva A dan B kan sama. Jadi A komplement dan B komplement anggotanya adalah sama, 5, 6, 7, 8, dan 9. B komplementnya juga sama, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian A dikurangi B, berarti kita cari anggota A yang bukan menjadi anggota B. Tentunya tidak ada, ya, karena semua anggota A itu jelas menjadi anggota B karena anggotanya sama. Maka A dikurangi B, jawabannya adalah himpunan kosong, karena tidak ada anggotanya. Kemudian jika B dikurangi A, sama ya, B dikurangi A, tentunya juga himpunan kosong, karena semua anggota B itu menjadi anggota A sekaligus. Tidak ada anggota B saja yang tidak menjadi anggota A, maka jawabannya juga himpunan kosong. Selanjutnya, pada ayo kita berlatih 2.9. Soal nomor 1, diketahui himpunan S-nya adalah bilangan asli kurang dari 15. Kemudian, himpunan P-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hi adalah anggotanya 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian, yang ditanyakan adalah tentang komplement. Jika tentang komplement, maka kita harus mengetahui anggota himpunan semestanya. Di sini masih tertulis dalam bentuk keterangan, yaitu bilangan asli yang kurang dari 15. Untuk memudahkannya, maka kita harus mendata anggota himpunan semesta, yaitu bilangan asli kurang dari 15. Bilangan asli dimulai dari 1 dan kurang dari 15. Berarti anggota himpunan S-nya adalah 1 sampai 14. Kemudian jika sudah diketahui S-nya semacam ini, maka kita lebih mudah untuk menentukan jawaban-jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang A adalah P komplement. Maka kita memperhatikan anggota P. Anggota P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena P komplement, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak boleh menjadi anggota P komplement. Sehingga anggota P komplement adalah anggota S selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga anggotanya nanti mulai dari 7, 8, 9, 10, sampai 14. Semacam ini. Kemudian Hi komplement. Maka anggotanya adalah anggota himpunan S ini yang bukan anggota himpunan Hi. Karena himpunan Hi anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka Hi komplement adalah anggotanya 1, 2, 3, 4,
kemudian 10, 11, 12, 13, 14. Seperti ini. Ya, tidak ada 5, 6, 7, 8, dan 9-nya. Kemudian yang C adalah komplement dari P irisan Hi. Untuk menjawab yang C ini, maka kita harus tahu dulu anggota dari P irisan Hi. Nah, P irisan Hi kita perhatikan himpunan P dan Hi. Ingat, irisan itu adalah yang sama. Dari anggota P dan Hi ini kita cari yang sama. Di sini ada yang sama yaitu adalah 5 dan 6. Maka P irisan Hi anggotanya adalah 5 dan 6. Kemudian P irisan Hi ini dikomplement. Ya, jadi ini komplement dari P irisan Hi. Maka anggota komplement dari P irisan Hi ini adalah anggota himpunan S ini selain 5 dan 6 ini. Yaitu 1, 2, 3, 4. Langsung ke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Semacam ini. Tidak ada 5, 6-nya. Karena 5 dan 6 adalah anggota P irisan Hi. Ini adalah P irisan Hi di komplement. Kemudian untuk yang D adalah komplement dari P digabung Hi. Maka kita harus mencari dulu anggota P digabung Hi. P digabung Hi. Ini ya. Jadi anggotanya digabungkan jadi 1. P digabung Hi berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 dan 6-nya ditulis cuma 1 kali ya. Semacam ini. P digabung Hi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka komplement dari P digabung Hi, komplement dari ini, itu adalah 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jadi selain ini. Jadi komplement itu kan yang bukan yang ada di P digabung Hi ini. Sehingga anggotanya adalah 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian langsung ke contoh soal nomor 4 ya. Diketahui himpunan A anggotanya adalah A, B, C, D, E, F dan himpunan B anggotanya adalah E, F, G, H, J. Tentukan anggota A dikurangi B. Ingat, kalau A dikurangi B, kita perhatikan anggota himpunan A. Karena dikurangi B, maka kita cari anggota himpunan A yang bukan menjadi anggota himpunan B. Untuk memudahkan, kalau A dikurangi B berarti kita perhatikan himpunan A, nanti anggotanya yang sama dengan B itu kita coret atau kita beri tanda silang ya. A, B, C, D, E, F. Kita lihat E ada di B juga, berarti E-nya kita coret. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh menjadi anggota B karena sudah dikurangi B. Kemudian ada lagi yang sama yaitu F. Maka F-nya kita coret juga. Maka jika A dikurangi B, yang tersisa anggotanya adalah A, B, C, D. Nah, jadi semacam ini A, B, C, D. Kemudian jika B dikurangi A. B dikurangi A, karena B yang dikurangi kita perhatikan himpunan B ya. Kemudian karena dikurangi A, maka himpunan B ini, maka anggota himpunan B ini tidak boleh ada yang sama dengan anggota himpunan A. Yang sama berarti kita coret ya. E ini sama ya, ada di A juga, maka E kita coret. Kemudian F juga ada di A, maka kita coret. Sehingga kalau B dikurangi A, tinggal G, H, J anggotanya ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian A dikurangi B diiriskan dengan A. A dikurangi B tadi kan ini, A, B, C, D ini. Kemudian diiriskan dengan A, berarti diiriskan dengan A ini. Kalau diiriskan itu berarti kan dicari anggota yang sama. Ini sama dengan ini. Maka irisannya anggotanya adalah A, B, C, D. Kemudian berikutnya adalah A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A. Nah, A dikurangi B-nya ini, A, B, C, D anggotanya. Kemudian B dikurangi A anggotanya G, H, J ini. Ya, dari jawaban A dan B tadi sudah kita ketahui ya. Kemudian A dikurangi B digabung dengan B dikurangi A. Jadi A, B, C, D ini digabung dengan G, H, J. Maka anggotanya tentunya menjadi A, B, C, D, G, H, J. Ya, semacam ini. Demikian anak-anak yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.